Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, salah satu pimpinan kolektif dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Terima kasih kepada pimpinan DPR, Bapak Dasko, kemudian Bapak Saan Mustafa, dan kepada Ketua Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, kemudian kepada Wakil Ketua Komisi 9, Ibu Putih, dan tentu kepada Pak Obon, salah satu juga pimpinan di Komisi 9 DPR RI. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum KASBI yang berkaitan dengan situasi perburuhan dan tentu apa yang menjadi tuntutan dari kami di Gebrak yang terdiri dari 16 tuntutan. Saya ingin lebih menyampaikan kepada keterkaitan antara pentingnya agenda reforma agraria dengan pemenuhan hak-hak buruh, petani dan nelayan yang tidak bisa dipisahkan, baik yang berkaitan dengan situasi agraria di perkotaan ataupun di pedesaan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tenaga kerja dan tanah itu merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika tanah itu dikuasai oleh segelintir kelompok, maka yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, diskriminasi hak bagi petani dan masyarakat agraris, termasuk tentu sistem tenaga kerjaan di berbagai industri, apakah industri perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya. Sehingga tentu perlu dipertimbangkan bagaimana tidak hanya soal sistem ketenaga kerjaan, tapi juga sistem agraria yang berkeadilan. Saya bisa contohkan beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa reforma agraria itu penting juga bagi kaum buruh. Salah satu kasus yang paling terbaru adalah bagaimana penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas penertiban kawasan hutan yang dilakukan pasca bencana ekologis di Sumatera, salah satunya di Sumatera Utara adalah pengambil alihan dan penghentian konsesi Toba Papelstari yang sudah ditertibkan dan disambut baik sebenarnya oleh kami di Gerakan Reforma Agraria dan Gerakan Masyarakat Adat. Dan tentu dengan penertiban kurang lebih 145.000 hektar yang sekarang konon ada di Satgas penertiban kawasan hutan, seharusnya sebagian dari tanah itu merupakan hasil perampasan wilayah adat itu dikembalikan kepada masyarakat adat Tanah Batak. Itu yang pertama. Kemudian juga berkaitan dengan reforma agraria bagi buruh. Kurang lebih di Toba Papelstari itu ada kurang lebih 6.000 buruh harian lepas. Yang tentu dengan penutupan konsesi TPL itu juga harus dipikirkan sehingga perlu ada redistribusi tanah bagi kurang lebih 6.000 buruh harian lepas yang itu juga sangat menggantungkan hidupnya yang sebelumnya di konsesi HTI Toba Papelstari harus dipindahkan kepada bagaimana memastikan buruh ini juga menjadi bagian dari upaya untuk pencapaian swasembada pangan. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian bisa saya contohkan juga bagaimana kawan-kawan buruh di perusahaan-perusahaan di Jambi misalnya yang berkaitan dengan PT Wirakarya Sarti Sinarmas Group itu juga pemukimannya, bedeng-bedengnya itu juga tidak berperikemanusiaan. Sehingga memang sistem industri itu juga harus dikerangkakan dalam pelaksanaan reforma agraria sehingga ada akses bagi perumahan yang layak bagi kawan buruh. Itu yang terkait dengan reforma agraria bagi buruh. Di sisi lain misalnya target 3 juta hektar, 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga tidak terkoneksi pada bagaimana pelaksanaan reforma agraria. Harusnya 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu buruh, apakah itu petani, apakah itu nelayan, itu harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria baik di pedesaan maupun perkotaan. Jadi bukan sistem cicilan hanya karena suku bunganya rendah. Itu bukan reforma agraria kalau tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah kepada sumber kehidupan. Saya juga ingin menyambungkan momentum May Day ini juga dengan bagaimana kelanjutan aspirasi kaum tani pada Hari Tani Nasional 2025 yang lalu yang pada waktu itu diterima juga oleh pimpinan DPR. Kita menghitung sudah 211 hari Pak, sejak Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dibentuk oleh DPR RI. Dan kami mencatat sejak Desember 2025 sampai dengan April 2026, 22 petani dan masyarakat adat ditembak, 272 dianiaya karena masih ada pendekatan represif dari aparat,
baik aparat TNI ataupun polisi dan juga security perusahaan swasta. Kemudian ada 272 mengalami penganiayaan dan 450 petani dan masyarakat adat serta aktivis ditangkap karena mempertahankan tanahnya. Artinya sejak dibentuknya pansus kami masih menunggu sebenarnya perubahan apa yang akan didorong untuk memastikan tidak ada lagi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat agraris di pedesaan, termasuk tentu aktivis-aktivis lainnya yang selama ini gigih memperjuangkan hak-hak buruh dan perjuangan demokrasi. Bapak Ibu sekalian, kita mencatat bahwa penembakan-penembakan itu juga terus-menerus berulang dan ini berkaitan dengan tidak efektifnya proses penyelesaian konflik agraria. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Dasko dan semua kawan pimpinan DPR yang hadir di sini, menteri-menteri yang ada tidak berfungsi, Pak. Jadi kalau eksekutif kedap, maka kami hanya bisa menyampaikan aspirasinya di DPR dan ini selalu berulang. Sehingga kami menginginkan ada dorongan dari pimpinan DPR termasuk karena kebetulan ada ketua Komisi 3, ini kalau tidak ada tekanan politik dari DPR RI, maka reforma agraria tidak akan terus dijalankan dan selalu akan ada alasan-alasan klasik kenapa tanah itu tidak kunjung sampai kepada petani dan buruh tani. Kemudian juga mengenai pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria. Jadi kami menunggu, alhamdulillah kemarin salah satunya yang efektif untuk kita kerjasama adalah pembebasan petani Aceh Utara. Tapi sekarang kriminalisasi juga banyak yang berjalan. Jadi kasusnya belum selesai, Pak Habibur Rahman. Kami juga masyarakat adat itu di Nanghale, Nusa Tenggara Timur, 3 masyarakat adat sekarang menghadapi proses pengadilan dan ada banyak petani masyarakat adat yang masih dalam proses pengadilan yang menurut saya ini perlu ada jaminan. Kalaupun proses reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria itu memang membutuhkan waktu, tapi setidaknya ada jaminan perlindungan bahwa tidak akan ada lagi kriminalisasi karena rakyat memperjuangkan hak atas tanah. Selebihnya tentu kami dari KPA dan menjadi bagian dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, kami mengharapkan tentu hak-hak buruh yang paling dasar itu segera dipenuhi dan mudah-mudahan dengan adanya Satgas Mitigasi PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, ini juga kawan-kawan pimpinan yang tergabung di Gebrak, terutama dari Konfederasi Buruh juga bisa terlibat secara aktif untuk memastikan hak-hak buruh ini segera dituntaskan. Kemudian tentu Bapak Ibu sekalian, saya supaya tidak lupa, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah berdampak, tidak hanya bagi kaum buruh. Bagi kami di petani, kami juga banyak dikriminalisasi karena menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya berkaitan dengan badan baru bernama Bank Tanah, ini masuk ke kampung-kampung. Tentara juga seolah-olah ingin menggantikan petani, menghilangkan lapangan pekerjaan, nanam jagung, buka sawah baru yang seharusnya itu menjadi ladang bagi petani dan buruh tani. Jadi kami memohon agar Undang-Undang Cipta Kerja juga dilihat banyak sekali pasal-pasal yang mendiskriminasikan tidak hanya kaum buruh tapi juga petani dan masyarakat adat serta perempuan di pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Ini nanti mengenai hak dasar petani dan nelayan. Kemudian tadi soal masalah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, mungkin memang Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini belum terinfo mengenai hal-hal yang tadi bahwa di dalam di kawasan itu ada misalnya petani, ada kemudian pemukiman yang kemudian buruh yang pada saat ini tinggal di situ. Nah, mereka akan bertugas hanya melakukan penertiban dan insya Allah nanti kita akan komunikasikan. Jadi ini masalah komunikasi dan masalah kewenangan aja yang kemudian harus kita dudukan, kita letakkan pada tupoksinya masing-masing. Nah, itu memang nanti tugas kami dan memang kami mengakui bahwa pansus jalannya agak pelan karena masih melakukan sinkronisasi, tapi kami tadi sudah
sepakat bahwa kemudian Pansus Reformasi Agraria ini kemudian dalam waktu masa sidang depan itu akan langsung kemudian dipegang dan dikendalikan oleh Pak Saan dan akan dibikin semacam command center yang digabung dengan pimpinan Komisi 3. Jadi kami kalau kemudian tidak dapat informasi kayak kemarin yang waktu kita diinfokan, kami nggak tahu bahwa ada terjadi kejadian di lapangan, ada mungkin penangkapan, ada kemudian ya masalah antara perusahaan-perusahaan dengan petani. Nah sehingga kalau nanti dibentuk semacam command center, begitu kayak kemarin kan kalau kita dapat informasinya kita juga responnya cepat supaya bisa dilakukan mitigasi-mitigasi yang dianggap perlu. Jadi nanti Pansus Agraria ini akan langsung dipegang oleh Pak Saan sebagai Wakil Ketua DPR dan di Command Center ada Komisi 3. Dan mungkin jangan kapok, kita mesti duduk sekali lagi, tolong dilakukan inventarisasi mana-mana yang urgent untuk segera ditindaklanjuti. Nah ini termasuk dengan masalah perumahan 3 juta rumah, mungkin kita akan juga cari waktu, mungkin berbarengan atau lain waktu dengan Menteri Perumahan yang punya program supaya tadi bisa harapan-harapan kepada ya mungkin berapa persen prosentasenya itu kemudian untuk diaplikasikan kepada buruh-buruh yang tadi disampaikan agar bisa mendapat rumah dengan layak. Kemudian masalah undang-undang Ciptaker ini memang sudah banyak masukan ke DPR bahwa mungkin diperlukan revisi Undang-Undang Ciptaker supaya kemudian khusus kalau ketenaga kerjaan kan kita sudah ada putusan MK, tapi hal-hal yang lain mungkin perlu dilihat dan direvisi. Nah ini nanti masukan-masukannya tolong disampaikan. Mungkin ada lagi kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kita mungkin dengan 11.50 karena biar bisa langsung berangkat ke masjid gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Pak Sumi Dasko dan seluruh anggota begitu Pak ya. Grogi nih. Jadi ada dua hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan Pak. Bahwa undang-undang ini sedari dulu ya, dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ya 2003 sampai sekarang menurut kita ya bagus kemudian melemah, tapi ada satu hal yang perlu dibenahi adalah fungsi kepengawasan ketenagakerjaan. Karena sebagus apapun undang-undang yang dibuat, karena memang praktek pelanggaran di lapangan itu kan karena lemahnya fungsi kepengawasan ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang lembaga peradilan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 2004 itu kan setiap kawasan industri yang padat industri dia harus dibentuk pengadilan hubungan industrial di daerah tersebut. Kan seperti itu Pak. Nah di Jawa Barat itu kan begitu banyak perusahaan, tapi pengadilan hubungan industrialnya cuma ada satu, sehingga terjadi banyak penumpukan kasus, ada kasus yang sama tapi hasil putusannya berbeda. Nah menurutku ini juga menjadi problem ya, overload kasus itu juga mempengaruhi hakim dalam mengambil satu keputusan. Nah kemudian sampling yang menurut kita bagus itu di Jawa Timur sudah ada 2 pengadilan hubungan industrial, di Sidoarjo dan di Gresik, Surabaya dan Gresik, begitu Pak. Nah ini mungkin terkhusus di Jawa Barat ya kami berharap itu nanti ada ya lembaga peradilan hubungan industrialnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak, terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu soal pengadilan hubungan industri kita akan koordinasikan ke Mahkamah Agung. Nah mungkin sebelum Pak Saan ada tambahan dari Pak Habibur Rahman, mungkin waktu saya persilakan. Terima kasih rekan-rekan. Ada
soal apa namanya ruang demokrasi. Sebenarnya kita Komisi 3 sudah mengesahkan KUHP dan KUHAP. Intinya KUHP itu adalah negara ini sekarang nggak bisa kita menghukum orang tanpa adanya kesengajaan untuk melakukan pidana. Dan relevansinya dengan teman-teman aktivis buruh maupun apa namanya pejuang reforma agraria, pola umumnya nggak mungkin teman-teman ini ada keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum, ya, melakukan tindak pidana, karena yang dilakukan adalah bagian dari perjuangan. Dan lalu ada KUHAP, ya, di mana syarat-syarat penahanan menjadi sangat-sangat sulit dan lain sebagainya. Nah, masalahnya memang kita perlu, kemarin itu kan masih ada penegak hukum, ya, yang belum memahami KUHP dan KUHAP baru. Seperti kayak kejadian waktu di Aceh itu kan, kita ingatkan bahwa berdasarkan KUHP dan KUHAP baru seharusnya nggak perlu dilakukan penangkapan dan penahanan, bahkan sebetulnya itu nggak ada mens reanya sama sekali, karena itu orang mempertahankan haknya, membela haknya. Nah, kita perlu inventarisir lagi, Mbak, ya kan, di mana tadi katanya ada di NTT segala macam, khusus yang begini, Pak Dasko, maksud saya, yang soal apa namanya ruang demokrasi buat teman-teman ini dalam memperjuangkan apa namanya hak buruh, hak petani dan lain sebagainya, kita inventarisir, nanti kita apa namanya ada satu semacam pertemuan hearing sendiri dengan Komisi 3, lalu kita ingatkan satker-satker terkait, polda-polda terkait. Nah, kalau memang tidak melaksanakan yang kita sampaikan tersebut, apa boleh buat kita panggil satu-satu, kita RDPU kapolda-kapoldanya, ya. Karena kalau yang sudah RDPU di Komisi 3 itu kan kita mengikat semuanya, ya. Kita lihat nih, pokoknya yang penting jangan terlambat, jangan yang sudah disidang kita agak susah, ya. Nah, untuk yang sudah masuk ke pengadilan, ya, Komisi 3 akan menyediakan diri, pertama menjadi pemberi semacam sikap. Kalau ada warga negara kan bisa mengajukan amicus curiae. Kalau ini kan justru pembuat undang-undang lebih kuat lagi dari amicus curiae, ya, memberi pernyataan sikap untuk membela teman-teman yang menghadapi proses keadilan tersebut, ya. Lalu kita akan menjaminkan diri, menjadi penjamin bagi teman-teman yang ditahan, ya. Kalau yang sudah di peradilan, ya, apalagi kalau yang masih di kepolisian kita bisa bebasin langsung. Tapi kalau yang sudah di pengadilan kan kita nggak bisa intervensi secara langsung, tapi kami akan menjaminkan diri. Nah, itu kita perlu dua kali pertemuan, Mbak. Yang pertama yang agak global dulu, kami hearing inventarisir di mana sambil mengingatkan satker terkait. Nah, baru kalau memang ada yang tidak melaksanakan kita panggil satu-satu. Tapi sepanjang proses itu ya kita terus berkomunikasi, nggak ada masalah, Mbak. Kami terbuka, ya, teman-teman datang kapan saja ke Komisi 3. Terima kasih.